Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang an-nahyu atau larangan. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa an-nahyu atau larangan itu berkonsekuensi, berimplikasi pada perintah. Artinya di dalam larangan sekaligus juga ada perintah. Ini adalah konsekuensi dari larangan. Nah, di antara konsekuensi atau implikasi dari larangan adalah fasadul manhi anhu syar'an. Bahwa sesuatu yang dilarang itu rusak secara syariat. Ini di antara konsekuensi atau implikasi dari larangan. Wa min mustalzamatin nahi, dan ialah di antara konsekuensi-konsekuensi atau implikasi-implikasi larangan fasadul manhi anhu, adapun rusaknya sesuatu yang dilarang syar'an secara syarak, alal asohi sesuai pendapat asoh, inda syafi'iyati menurut kalangan ulama syafi'iyah, wal malikiyati dan kalangan ulama malikiyah. Sawaun baik karena ada al manhiyu anhu apa sesuatu yang dilarang, minal ibadati ialah dari ibadah-ibadah, au minal muamalati atau dari transaksi-transaksi. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa arkanun nahi itu ada 4. Pertama disebut dengan an-nahi, pihak yang melarang. Kedua disebut dengan al-manhi, orang yang dilarang. Yang ketiga disebut dengan al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang. Yang keempat disebut dengan sigatun nahi, redaksi larangan. Nah, sekarang akan membahas tentang al-manhi anhu. Al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang ini ada kalanya berupa ibadah dan ada kalanya berupa muamalah. Sekarang, apa konsekuensinya ketika ibadah itu dilarang atau transaksi itu dilarang? Ketika ibadah itu dilarang, maka larangan itu menunjukkan bahwa ibadah itu rusak atau batal. Ketika muamalah itu dilarang, transaksi itu dilarang, maka menunjukkan bahwasanya transaksi itu rusak atau transaksi itu batal. Ini yang disebut dengan fasadul manhi anhu syar'an. Nah, larangan yang berupa ibadah ada kalanya larangan ini tertuju kepada esensi ibadah itu sendiri, ada kalanya larangan itu tertuju kepada sesuatu yang berada di luar ibadah, artinya bukan esensi ibadah, cuman melekat kepada ibadah. Larangan yang tertuju kepada esensi ibadah menunjukkan bahwa ibadah itu rusak. Begitu juga larangan yang tertuju kepada sesuatu yang di luar esensi ibadah, tapi melekat kepada ibadah itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dilarang ini rusak atau batal. Wa fil ibadati, dan di dalam ibadah-ibadah, sawaun baik nuhiya dilarang, anha apa dari al ibadat, li'ainiha karena esensi ibadah itu sendiri, kasolatil haidi seperti sholatnya orang yahid, wa saumiha dan puasanya orang al haid,
wa saumiha dan puasanya al-haid. Puasanya, berpuasanya orang yang haid itu dilarang. Nah, larangan ini tertuju kepada apa? Tertuju kepada esensi puasa itu sendiri. Orang yang haid dilarang melaksanakan sholat. Nah, larangan ini tertuju kepada apa? Tertuju kepada esensi sholatnya itu sendiri. Nah, larangan yang tertuju kepada esensi sholat dan esensi puasa atau esensi ibadah-ibadah yang lain menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak sah atau batal. Menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak sah atau batal. Atau istilah lainnya adalah rusak. Sebagaimana yang disebutkan oleh musonif di sini yaitu fasad. Auli amrin atau pada perkara atau faktor lazimin yang melekat laha terhadap al-ibadat atau larangan itu tertuju kepada faktor eksternal yang melekat kepada ibadah. Contohnya, kasaumi yaumin nahri seperti puasa hari lebaran. Hari lebaran maksudnya yaumin nahri ini hari lebaran Idul Adha ya. Idul Adha. Ya juga yaumil fitri juga dilarang. Kasaumi yaumin nahri seperti puasa hari lebaran Idul Adha lil i'radi karena memalingkan diri atau berpaling lil i'radi karena berpaling bihi dengan saum amdiya fatillahi dari jamuan Allah ta'ala maha luhur siapa Allah wassalati dan salat fil auqatil makruhati di waktu-waktu yang dimakruhkan wassalati dan salat fil auqatil makruhati di waktu-waktu yang dimakruhkan wa fil muamalati dan di dalam transaksi-transaksi sawaun baik roja'a kembali an-nahyu apa larangan fiha di dalam al-muamalat ila nafsil akti pada akad itu sendiri. Artinya larangan itu tertuju kepada esensi dari transaksi itu sendiri. Transaksi akadnya yang dilarang. Contohnya, kahadisi muslimin seperti hadis Imam Muslim finnahi di dalam larangan an bai'il hasati dari menjual al-hasad, bai'ul hasad. Namanya ada transaksi yang disebut dengan bai'ul hasad. Bai'ul hasad ini adalah jual beli dengan cara melempar batu kepada benda yang ingin dibeli. Nah, batu ini ketika mengena kepada benda apapun, maka itu yang harus dibeli. Nah, berapapun harganya, cocok tidak cocok. Ini yang disebut dengan anbai'il hasad. Bai'il hasad, hasad ini artinya kerikil. Ya. Karena medianya menggunakan kerikil, yaitu dengan cara dilempar. Apa itu bai'ul hasad? Wa huwa dan adapun bai'ul hasad ja'lul intibadi ialah menjadikan lemparan bil hasa dengan kerikil bai'an sebagai jual beli qaiman yang berposisi maqamas sirati di posisi sirah di posisi redaksi akad. Jadi melempar kikil melempar kerikil ya kepada benda yang ingin dibeli. Nah, lemparan kerikil ini posisinya sama dengan sigatul aktif. Nah, ini dilarang bai'ul hasad ini. Nah, larangan di dalam bai'ul hasad ini tertuju kepada apa? Tertuju kepada akadnya itu sendiri, kepada transaksinya itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya larangan terhadap nafsul akdi itu batal atau rusak, tidak sah. Akadnya tidak sah. Wahwa dan adapun ja'lul intibad Wahwa dan adapun ja'lul intibat ila akhiri ahadut ta'wilati ialah salah satu penafsiran-penafsiran fil hadisi di dalam hadis. Artinya tentang penafsiran bai'ul hasad ini banyak. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bai'ul hasad itu sendiri. Nah, salah satu takwilan dari bai'ul hasad adalah ja'lul intibat bil hasa bai'an qaiman maqamas siwah.
Dan ini yang disebutkan oleh musannif di sini. Au raja'an nahyu atau kembali an nahyu apa larangan. Ila amrin pada faktor atau perkara dakhilin yang masuk atau faktor internal fil akdi di dalam akad. Fil akdi di dalam akad. Kan nahi seperti larangan an bai'il malakihi dari bai'il malakih. Malaki ini artinya janin yang masih ada di dalam perut induknya. Ini disebut dengan malaki. Kama sebagaimana hadis, kama sebagaimana rawahu, kama sebagaimana sesuatu, isi dari ma ini adalah hadis, rawahu yang meriwayatkanhu terhadap ma al-Bazzaru siapa Imam al-Bazzar, fi musnadihi di dalam kitab musnadnya al-Bazzar, disebut dengan musnadul Bazzar. Wahuwa dan adapun bai'ul malaki, bai'uma ialah menjual sesuatu fi butunil ummahati di dalam perut-perut induk, induk hewan. Di dalam perut-perut induk, induk hewan. Nah, bai'ul malaki ini dilarang oleh syariat. Nah, larangan ini bukan tertuju kepada nafsul akdi, bukan tertuju kepada akadnya itu sendiri, tapi tertuju kepada al-mabi, sesuatu yang dijual. Karena mabinya ini majhul, tidak diketahui karena masih ada di perut induknya, maka ini dilarang. Nah, mabi ini termasuk dari bagian internal atau termasuk bagian di dalam akad. Karena akad itu ada akidain, ada mabi, ada saman. Nah, mabi termasuk bagian dari esensi akad. Cuman mabi ini bukan akad itu sendiri, bukan akad itu sendiri. Hanya bagian atau komponen yang membentuk akad. Larangan di dalam bai'ul malaki itu tertuju kepada al-mabi'nya, kepada sesuatu yang dijual. Sesuatu yang dijual karena sesuatu yang dijual ini majhul, tidak diketahui. Fannahyu maka adapun larangan roji'un ialah kembali ila nafsil mabi'i pada sesuatu yang dijual itu sendiri. Wal mabi'u dan adapun mabi sesuatu yang dijual ruknun ialah satu rukun min arkanil akdi di antara rukun-rukun akad atau rukun-rukun transaksi. Larangan yang tertuju kepada amrin dakhilin fil akdi itu menunjukkan juga bahwasanya itu rusak, fasad, batal, tidak sah. Jadi bai'ul malaki ini tidak sah secara syariat. Warruknu dan adapun rukun dakhilun ialah masuk fil mahiyati di dalam esensi akad. Auraja'an nahyu, ini yang ketiga di dalam muamalah. Auraja atau kembali an-nahyu apa larangan ila amrin pada perkara atau faktor khorijin yang keluar atau eksternal, faktor eksternal lazimin yang melekat kan nahi seperti larangan an bai'i dirhamin dari menjual satu dirham bidirhama ini dengan dua dirham listimalihi karena mencakupnya bai'u dirhamin bidirhama ini ala ziyadati atas tambahan al-lazimati yang melekat bisyarti dengan syarat atau larangan itu di dalam muamalah kembali kepada faktor eksternal tapi melekat dengan akadnya, dengan transaksinya. Maka larangan yang tertuju kepada faktor eksternal tapi melekat kepada transaksinya ini juga menunjukkan bahwasanya rusak, fasad juga tidak sah. Contohnya menjual satu dirham dengan dua dirham. Ini kan riba ini, termasuk riba. Nah, larangan ini karena ada tambahan. Tambahannya itu karena berkonsekuensi kepada tambahan itu yang dilarang. Sebenarnya larangannya bukan terletak kepada esensi akadnya atau komponen-komponen yang membentuk akad, tidak. Tapi karena di dalam bai'u dirhamin bidirham ini melekat adanya ziyadah, tambahan. Demikian, semoga bermanfaat
dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.